Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel AM KGP. Kembali melanjutkan alur cerita BTTH Season 1 bagian kedua. Setelah Xiaoyan berkata bahwa dia sangat berharap agar terjadi keajaiban pada dirinya, tiba-tiba saja cahaya berwarna putih kebiruan muncul dari cincin yang ia pakai. Kemudian setelah itu muncul sesosok roh orang tua misterius. Orang tua ini memperlihatkan wujudnya dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Yao Lao. Si Abah menjanjikan kepada Xiaoyan bahwa dia bisa membantunya supaya Xiaoyan dapat meningkatkan kekuatan dokinya. Kemudian si Abah menjelaskan bahwa sebelum meningkatkan doki, maka Xiaoyan harus terlebih dahulu memahami bagian terpenting dari kekuatan doki. Dijelaskan mengenai inti kekuatan. Yang pertama berada pada kekuatan diri, yang kedua terletak pada inti kekuatan doki, yang ketiga terletak pada tingkat keterampilan yang dibagi lagi menjadi 4 bagian, dari yang terkuat sampai yang terlemah, yaitu tingkat Yan, tingkat Di, tingkat Xuan, dan yang terakhir tingkat Huang. Abah Yaulau menambahkan berdasarkan hasil pengamatan dan hipotesa yang ia lakukan, diketahui bahwa sebagian besar klan memiliki kekuatan pada tingkat ketiga, yaitu tingkat Xuan level tinggi. Si Abah berjanji kepada Xiaoyan bahwa dia akan mengajarinya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, namun dengan syarat Xiaoyan harus setuju untuk menjadikannya sebagai guru spiritualnya. Akan tetapi meskipun mendengar penjelasan dari Abah Yalau tentang unsur dan beberapa kekuatan spiritual, Xiaoyan masih merasa ragu mengenai apa yang dijanjikan oleh Abah Yalau. Apalagi apa yang dijanjikan si Abah merupakan kekuatan level tinggi yang mana sangat mustahil dapat dicapai dengan keadaan fisik Xiaoyan saat ini. Xiaoyan berkata bahwa apa yang sebelumnya Abah Yalau sampaikan tidak akan bisa terwujud jika tidak disempurnakan dengan pil yang dibuat oleh alkemis tingkat 5. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga mempertanyakan kemampuan yang Abah Yalau miliki, atau seberapa kuatkah si Abah. Apakah dapat dibandingkan dengan alkemis tingkat tinggi? Dengan percaya diri, si Abah Yalau mengatakan bahwa dirinya tidak dapat dipandang remeh. Menanggapi semua prasangka Xiaoyan, Abah Yalau menambahkan bahwa dirinya yang berwujud seorang roh pun bisa dapat menandingi tingkat kekuatan yang lebih tinggi dari alkemis tingkat 5. Hal itu karena si Abah dulu memanglah seorang alkemis yang berbakat, dan tanpa kesulitan ia dapat mencapai tingkat tertinggi dari seorang alkemis. Masih dengan penawaran sebelumnya, Abah Yalo kembali menawarkan diri untuk menjadi guru spiritual pribadi Xiaoyan yang tentunya tidak akan ada syarat yang dapat memberatkan salah satu pihak. Serta selain menjadikannya sebagai guru spiritual, Abah Yalo juga berjanji bahwa ia akan membuat pil kolektor sebanyak yang Xiaoyan inginkan. Terlihat Xiaoyan masih mempertimbangkan penawaran tersebut, meskipun Abah Yalo berulang kali meyakinkannya. Kemudian si Abah menambahkan bahwa selama 3 tahun terakhir hanya itulah yang bisa beliau berikan atas balas budi, karena selama 3 tahun tersebut Xiaoyan sudah mau menjaganya di dalam cincin yang selalu Xiaoyan pakai. Sehingga dari sinilah Xiaoyan akhirnya mengetahui penyebab kekuatan spiritualnya melemah. Ternyata selama 3 tahun itulah wujud roh Abah Yalau terus menyerap doki milik Xiaoyan hingga tersisa di level 3 tingkat rendah. Setelah Xiaoyan mengetahui bahwa Abah Yalau sudah seenaknya tanpa izin menyerap doki miliknya, emosi Xiaoyan langsung memuncak. Ia pun mengeluarkan doki api oren miliknya untuk menyerang karena Abah Yalau selama 3 tahun terakhir telah merusak hidupnya. Namun dengan putus asa, Xiaoyan menghentikan niatnya dan membatalkan kekuatan api orennya. Ia lebih memilih pergi meninggalkan si Abah. Xiaoyan mulai berpikir bahwa dengan tingkat kekuatannya saat itu, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan siapapun. Melihat Xiaoyan yang begitu putus asa, Abah Yalo memberikan solusi untuk mengatasi kepercayaan diri Xiaoyan yang mulai melemah. Si Abah menawarkan selama setahun ini ia akan menjadi guru dan membimbing Xiaoyan untuk kembali meningkatkan kekuatan dokinya. Namun Xiaoyan justru meminta waktunya untuk dipersingkat lagi. Karena selain meningkatkan doki miliknya, ia masih memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk klan Xiao, yaitu pada 3 tahun yang akan datang ia harus bertarung melawan murid terbaik dari Sekte Yunlan. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sama-sama sepakat. Tetapi dengan sifat usil yang Xiaoyan miliki, ia malah menolak untuk memanggil Abah Yalau dengan sebutan guru. Ia menuntut agar si Abah menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu.
Jika sudah terbukti, maka dirinya akan menyebut serta menghormatinya layaknya seorang guru. Mendengar respon yang begitu keterlaluan, si Abah lantas mengerjai Xiaoyan dengan mengurungnya di dalam dedaunan bambu yang ia buat. Kemudian setelah itu, Abah Yalau melemparkan selembar kertas yang berisi resep untuk meracik sebuah pil yang dapat digunakan dalam meningkatkan kekuatan spiritual. Adapun beberapa bahan yang harus Xiaoyan dapatkan adalah 3 lembar daun violet orchid, 1 buah wasing flower, dan yang terakhir adalah inti dari binatang berelemen kayu. Xin berpindah kepada Jalibi bersama putranya yang bernama Jiliao yang sedang merasa begitu kesal terhadap Xiaoyan. Namun belum jelas mengapa Jalibi sampai begitu kesal terhadap Xiaoyan. Tetapi secara tiba-tiba raut wajahnya langsung berubah menjadi sangat senang setelah Jiliao putranya membisikkan sesuatu. Yang belum pasti sesuatu seperti apa yang dibisikkan tersebut. Namun kemungkinan menurut hipotesa Mimin hal itu adalah rencana besar untuk menjatuhkan Xiaoyan beserta klan Xiao. Kemudian kita diperlihatkan kepada Xiao Sun-er yang menuju makam ibunya. Tidak lama berada di sana, Sun-er lantas berlari mendatangi Xiaoyan karena ia dapat merasakan aura kekuatannya. Setelah menemukan keberadaan Xiaoyan yang sedang berkultivasi, ia langsung menyapa dan menanyakan keadaan Xiaoyan. Karena melihat Xiaoyan sebelumnya menyendiri, Sun-er merasa khawatir apabila dirinya sama sekali tidak bisa menghiburnya. Namun Xiaoyan berkata bahwa cukup Sun-er berada di sisinya saja sudah membuatnya merasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Setelah sebelumnya mereka membicarakan tentang Xiaoyan yang sedang menenangkan diri, kini Bang MC memberitahukan sesuatu yang ia khawatirkan, yaitu dirinya tidak cukup uang untuk membeli beberapa bahan pil sesuai dengan resep dari Abah Yalau. Dengan maksud itulah Bang Xiaoyan meminjam uang milik Sun-er sebesar 1.000 koin emas untuk membeli beberapa bahan pil di pasar kota Wutan. Tanpa banyak cincau, Sun-er langsung memberikan kartu emas berlabel klan Xiao tanpa batas limit miliknya. Si Nona juga tidak ingin menanyakan alasan Bang MC meminjam uangnya. Namun ia hanya memberikan sebuah syarat jika Xiaoyan ingin berbelanja dengan menggunakan kartu itu, maka ia harus diperbolehkan ikut ke pasar bersamanya. Singkat cerita, sesampainya di pasar, tanpa mereka sadari terdapat orang-orang suruhan dari klan Jili secara diam-diam mengikuti dan mengetahui tujuan Xiaoyan yang ingin mencari bahan obat-obatan. Sun-er langsung mengajak Xiaoyan untuk menuju toko obat terbesar di kota Wutan karena di sana pasti sangat lengkap dengan bahan-bahan obat yang dibutuhkan. Kemudian Sun-er menyerahkan kartu emas miliknya kepada pelayan baru rumah obat tersebut. Setelah melihat jenis kartu emas dari klan Xiao, pelayan tersebut langsung mempersilahkan mereka berdua untuk segera masuk. Ketika Sun-er dan Xiaoyan berada di dalam rumah obat, tanpa disadari ada 2 orang suruhan lainnya yang sedang mengawasi gerak-gerik Xiaoyan saat berada di dalam rumah obat tersebut. Sementara Kang Pelayan mengatakan bahwa rumah obatnya memiliki bahan-bahan obat yang berkualitas tinggi karena memiliki hubungan sangat dekat dengan rumah lelang. Kang Pelayan juga menjelaskan bahwa bahan-bahan seperti kristal neraka yang langka di pasaran, rumah obat mereka pun juga memilikinya. Mendengar perkataan pelayan tersebut, Abah Yalau yang berada di dalam cincin Xiaoyan berkata bahwa dia sendirilah yang akan memeriksa semua bahan itu untuk memastikan kualitas dari bahan-bahan yang akan dibeli tersebut. Setelah melakukan transaksi, mereka berdua pun kembali mencari bahan terakhir di tempat lain. Namun sebelum melewati pintu keluar, Sun-er mengatakan kepada Xiaoyan bahwa dirinya menyadari sesuatu yang tidak wajar dari pelayan baru rumah obat tersebut. Sementara Xiaoyan, dia mengabaikan kekhawatiran dan firasat Sun-er. Justru yang membuatnya khawatir saat itu adalah harga bahan obat yang dia beli malah sangat mahal, yaitu melebihi 2.000 koin emas. Sontak dia sangat pusing memikirkan cara membayarnya kepada Sun-er di masa depan. Kemudian Bang MC menanyakan di mana letak toko yang selanjutnya akan mereka tuju. Lalu Sun-er menjelaskan secara rinci kemana arah yang akan mereka tuju selanjutnya. Namun belum selesai Sun-er menjelaskan terjadi sesuatu yang aneh. Ya, ketika mereka melihat ke arah rumah obat tadi, ternyata pelayan baru rumah obat itu sedang berbicara dengan orang dari klan Jili. Setelah menyadari akan adanya sebuah kejanggalan, sejak pertama mereka memasuki pasar, akhirnya Xiaoyan mengajak Sun-er untuk segera meninggalkan pasar tersebut. Namun sialnya mereka justru dihadang oleh 2 orang bawahan klan Jili.
Xiaoyan dan Sun Er mencoba lari dari pengejaran mereka. Dijelaskan bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap Xiaoyan, apalagi Xiaoyan sangat lemah dan tidak berguna. Sehingga para anggota klan Jili ini mempertanyakan mengapa ketua klan menyuruh mereka untuk memata-matai Xiaoyan dan mengejarnya. Menyadari bahwa tidak akan ada hasilnya jika berurusan dengan bawahan dari klan Jili, Xiaoyan mengajak Sun Er untuk berlari menuju jalan tikus. Setelah berusaha kabur dan bersembunyi dari pengejaran, mereka berdua memilih berhenti sejenak untuk beristirahat sambil memperhatikan keadaan sekitar. Kemudian ketika mereka akan menuju toko selanjutnya, di sisi lain kita diperlihatkan dengan Jili Ao, putra dari ketua klan Jili, yang sedang melakukan pengawasan di area pasar yang memang berada di bawah kawasan klannya. Lalu kekesalannya teralihkan oleh dua orang anggota klan yang melaporkan bahwa mereka telah kehilangan jejak Xiaoyan. Kemudian anggota klan yang berada di dekatnya juga memberi laporan dari hasil pengamatannya mengenai Xiaoyan yang telah membeli beberapa bahan obat dari rumah obat terbesar di tengah kota, yaitu sebesar 2000 koin emas. Di sini Jili Ao bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan Xiaoyan membeli bahan-bahan obat tersebut. Apakah hal itu berhubungan dengan akan adanya beberapa alkemis yang diundang oleh klan Xiao? Karena tujuan Xiaoyan masih belum jelas, maka untuk memastikannya, Jili Ao segera memerintahkan mereka untuk mencari jejak Xiaoyan. Di sisi lain, terlihat Sun Er dan Xiaoyan berada di sebuah rumah yang khusus dijadikan sebagai tempat penyimpanan obat. Di sana mereka diperlihatkan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat inti dari monster yang berguna untuk pemurnian pil. Nenek pemilik rumah obat itu mengatakan bahwa salah satu bahan yang ada di tokonya tersebut dapat dipastikan sangat berkualitas. Walaupun benda itu berada di tingkat menengah, namun energinya dapat dirasakan dengan jelas. Akan tetapi percakapan mereka terhenti ketika Xiaoyan mendengar suara ledakan di luar toko. Sehingga dengan segera ia berlari keluar untuk memastikan penyebab ledakan tersebut. Ia lalu berpesan kepada Sun Er agar segera membayar bahan terakhir itu, lalu setelah itu langsung kembali tanpa harus menunggunya. Di luar toko terlihat banyak orang berlarian. Kemudian Xiaoyan bertanya kepada seorang penjaga tentang apa yang telah terjadi. Ternyata penyebabnya adalah ulah dari dua anggota klan Jili yang memiliki tujuan untuk mencegah kegiatan jual beli di pasar wilayah klan Xiao. Sebelum pergi, Xiaoyan berpesan kepada penjaga agar melaporkan kepada prajurit yang sedang berpatroli. Setelah merusak beberapa fasilitas umum di pasar, terlihat dua orang dari klan Jili sedang santuy sembari menunggu kedatangan Xiaoyan. Karena cukup lama menunggu, salah satu dari mereka pergi sebentar mencari WC umum. Sebelum pergi, ia berpesan kepada temannya agar jangan pergi dari tempat itu sebelum orang dari klan Xiao mendatanginya. Kemudian Xiaoyan muncul menghajar seorang penjaga tersebut. Namun sial, penjaga yang ke WC umum tadi sudah kembali dan mengejutkannya. Alhasil Xiaoyan menjadi terpojok. Tanpa Xiaoyan sadari, Jili Ao sedang memperhatikannya. Ia menilai bahwa cara bertarung Xiaoyan sangat begitu lemah. Dengan sedikit kekuatan, ia dapat mengunci pergerakan Xiaoyan lalu melemparnya. Ketika melihat Xiaoyan sedang terpojok, Sun Er dengan cepat menyelamatkannya dengan memanfaatkan kain lukisan yang menggantung sebagai sebuah parasut. Ketika melihat keberadaan Sun Er, Jili Ao lantas berkata mengapa si Nona menyelamatkan orang yang tidak berguna seperti Xiaoyan, yang tidak layak berada di sampingnya. Jili Ao menegaskan bahwa dirinya lah yang pantas untuk menjadi suami Sun Er. Hal itu karena dari segi kekuatan hanya putra dari ketua klan kuatlah yang pantas mendapatkan Sun Er. Lantas si Nona menjawab bahwa dirinya tidak akan bersedia menikah dengan seorang seperti Jili Ao. Kemudian anggota klan Jili melaporkan bahwa para penjaga dari klan Xiao telah datang, sehingga keadaan pun memojokkan Jili Ao. Lalu ia mengajak kedua bawahannya untuk mundur dari tempat tersebut. Setelah meninggalkan tempat itu, terlihat Jili Ao sedang melaporkan hasil dari seharian dia berpatroli di pasar, yang mana didapati bahwa hubungan klan Xiao dan klan Nalan memang sudah benar-benar memutuskan hubungan pertunangan. Akan tetapi klan Nalan tidak merespon apalagi mendukung klan Jili. Kemudian Jili Ao menambahkan bahwa sepertinya ada seorang alkemis yang mendukung klan Xiao. Mendengar hal itu membuat Jalibi merasa begitu khawatir.
Padahal sebelumnya ia sudah sangat yakin bahwa selama 3 tahun ke depan Xiaoyan tidak akan mungkin dapat mengalahkan murid dari Sekte Yunlan. Pada malam harinya terlihat Abaya Lao meminta Xiaoyan agar dapat mengeluarkan kekuatan dokinya. Itu semua dimaksudkan untuk mengubah dasar doki yang diperlukan untuk mengontrol inti dari kekuatannya supaya bisa dipulihkan kembali. Setelah selesai menggabungkan bahan-bahan obat yang telah dikumpulkan Xiaoyan, selanjutnya Abaya Lao menjelaskan beberapa persyaratan sebelum mengkonsumsi cairan pil tingkat 2 untuk memperkuat kekuatan dasar. Pertama-tama, memusatkan kekuatan api milik Xiaoyan terlebih dahulu, yang kemudian difokuskan pada telapak tangannya. Akan tetapi, usaha Xiaoyan gagal yang mana ia tidak mampu menguasai inti dari kekuatan. Abayala mengatakan walaupun pusat inti api milik Xiaoyan masih berantakan, namun Bang MC sudah cukup bagus dan mencapai tahap yang diarahkannya. Lalu ketika melihat Xiaoyan yang sudah banyak kehilangan tenaga, Abayala memintanya untuk berhenti dan segera beristirahat. Namun belum juga menyelesaikan kalimatnya, Abayala melihat Xiaoyan memuntahkan seteguk darah karena efek dari pemusatan inti api yang memang terlalu dipaksakan. Karena keadaan Xiaoyan semakin memburuk, Abayala segera membantu Xiaoyan untuk memulihkan keadaan tubuhnya dengan sedikit memberikan kekuatannya agar Xiaoyan dapat menembus doki tingkat keempat. Pada keesokan harinya diperlihatkan ketua klan Xiao beserta beberapa anggota sedang menuju aula rumah pelelangan. Di sana mereka mulai berbaris mengantre untuk mendapatkan sebuah tiket masuk acara pelelangan yang berada di pusat kota Wutan. Namun ketika salah satu tetua meminta tiket kelas atas untuk ketua klan Xiao, petugas itu memberitahu bahwa tiket tersebut sudah habis dan hanya diperuntukkan untuk klan Jili dan klan Auba saja. Kemudian tetua klan Xiao menduga bahwa kejadian tersebut sengaja mereka lakukan untuk menyinggung ketua klan Xiao. Setelah memahami situasi itu, bawahan dari rumah lelang memberitahu kejadian tersebut kepada Nona Yape yang merupakan direktur di rumah lelang itu. Tanpa merasa khawatir sedikit pun, ia tidak mempermasalahkan perselisihan yang terjadi antara klan tersebut. Karena sebagai direktur rumah lelang, dia lebih memilih bersikap netral tanpa memihak salah satu klan. Kemudian kita diperlihatkan kepada Xiaoyan yang sudah pulih dari masa kritisnya. Setelah kondisinya mulai membaik, dengan lahapnya ia memakan satu ember bakpao besar seorang diri. Abaya Lao yang melihat kerakusan Xiaoyan menyuruhnya agar tidak perlu terburu-buru dan memaksakan diri untuk segera memulihkan diri. Namun sebenarnya Xiaoyan melakukan hal ini semata-mata untuk mengucapkan rasa terima kasih untuk kejadian semalam. Dan sebagai murid, ia hanya ingin segera melakukan pelatihan tahap berikutnya. Mendengar ocehan Xiaoyan, si Abah malah mengejeknya dengan mengatakan bahwa kemarin malam ia telah bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa Xiaoyan. Selain itu, si Abah juga menagih terima kasih Xiaoyan karena sudah membantu Xiaoyan untuk meningkatkan dokinya hingga tingkat keempat. Xiaoyan sendiri tidak menyangka jika kemarin malam dirinya telah berhasil menembus tingkat keempat, dan secara tidak langsung Xiaoyan juga tidak menyadari perubahan dari tingkat kekuatannya tersebut. Diperlihatkan Abaya Lao sedang mengambil sebuah bakpao tanpa menyentuhnya. Tentu saja pemandangan tersebut membuat Xiaoyan menjadi sangat terpukau. Kemudian Abaya Lao menjelaskan bahwa teknik ini bernama teknik Shizang, yang sebenarnya masih belum ada apa-apanya. Xiaoyan pun kembali meragukan kekuatan Abaya Lao ketika dirinya kepanasan setelah menyentuh bakpao tersebut. Kemudian Xiaoyan teringat ketika ia sedang melewati lapak pedagang, dirinya tertarik dengan sebuah benda yang bernama Shizang yang mengandung kekuatan doki. Mengingat kembali janji Abaya Lao pada saat pertama kali mereka bertemu, Xiaoyan lantas menagih janji dan memperlihatkan benda yang ia beli di pasar tersebut. Namun sebelum itu, Abaya Lao meminta Xiaoyan untuk memanggilnya dengan sebutan guru terlebih dahulu jika ingin mendapatkan bimbingan darinya. Si Abah menjelaskan bahwa Shizang adalah kekuatan rendah tingkat 2, namun dengan kekuatan itu dirinya dapat mengangkat batu yang memiliki berat lebih dari 1 ton. Selain itu, jika sedang melawan musuh, maka Xiaoyan dapat menyerap dan mengambil musuh dengan kekuatan tersebut. Setelah mendengar penjelasan lengkap dari Abaya Lao membuat Xiaoyan tertarik untuk mempelajari Shizang, serta ia mulai memanggil Abah sebagai guru dan mempercayai semua ilmu yang disampaikan.
Kemudian Abayala mengambil benda yang Xiaoyan beli untuk merasakan kekuatan apa yang terkandung di dalamnya. Ternyata benda itu mengandung kekuatan Xizang, yaitu kemampuan telekinesis untuk menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Selain itu terdapat kemampuan lain yaitu Choi Haojang, yaitu kemampuan menghancurkan benda tanpa menyentuhnya. Ia berpesan kepada Xiaoyan yang sedang begitu bersemangat agar jangan terburu-buru untuk mempelajari semua kekuatan tersebut. Setelah Xiaoyan dapat menguasai dua kekuatan itu, Abayala berjanji akan mengajarkan kekuatan yang jauh lebih hebat. Selama beberapa waktu, kini Xiaoyan merasa bahwa dirinya sudah membaik. Ia masih penasaran dengan dua kekuatan yang diperlihatkan oleh Abah Yalau sebelumnya. Lalu ia mencoba untuk mengeluarkan kekuatan Xizang. Meskipun masih gagal, tetapi perhatiannya teralihkan ketika ia melihat keadaan bagian luar balai pertandingan dalam keadaan yang begitu sepi. Setelah Xiaoyan memasuki arena pertandingan, terlihat Xiaoning dan Sun Er sedang melakukan sparring dan hasil pertarungan itu sudah terlihat jelas bahwa Sun Er lah yang diunggulkan. Tanpa memberikan salam di akhir pertarungan, Sun Er segera menghampiri Xiaoyan. Hal ini karena ia dapat merasakan akan adanya peningkatan kekuatan Xiaoyan. Dengan sedikit kesal, Sun Er mengatakan bahwa ia sangat kecewa karena Xiaoyan tidak memberitahunya kalau sudah berhasil mencapai kekuatan Doqi tingkat keempat. Ia meminta Xiaoyan memberitahu alasan mengapa dia lebih sering berlatih secara diam-diam dan mengabaikannya. Sementara Sun Er sendiri justru berlatih dengan sesama anggota klan Xiao yang lainnya. Belum selesai Sun Er berbicara, Xiaoning lantas menyela mereka berdua. Ia mengatakan apa tujuan Xiaoyan datang ke arena pelatihan klan Xiao. Namun Xiaoyan menjawab bahwa hal itu tidak perlu dipertanyakan. Keberadaan Xiaoyan di sana hal itu karena tempat tersebut merupakan sarana umum yang bisa didatangi oleh siapapun dan digunakan oleh sesama anggota klan Xiao. Setelah melihat perkembangan kekuatan Xiaoyan, Sun Er merasa bahwa perkembangan itu masih jauh dengan perkembangannya, sehingga si Nona langsung mengambil sebuah gulungan di tingkat Huang yang menurutnya sangat cocok untuk dipelajari oleh seseorang yang masih berada di tingkat keempat dan setara dengan kekuatannya saat ini. Xiaoyan yang merasa begitu diperhatikan mengucapkan terima kasih karena telah diberikan gulungan tersebut. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan segera meninggalkan arena latihan itu untuk menuju tempat aman agar Abah Yalau dapat mengajarinya teknik yang ada di dalam gulungan tersebut. Namun si Abah malah tidak merespon permintaannya, karena menurut si Abah gulungan itu memiliki kualitas yang kurang bagus sehingga dirinya tidak tertarik. Xiaoyan mencoba meyakinkan Abah Yalau bahwa gulungan itu ia dapatkan dari ayang Sun Er sehingga tidak mungkin Sun Er memberikan barang yang tidak berkualitas bagus untuknya. Kemudian tak lama Abah Yalau melemparkan gulungan berisi teknik peledak oktan tingkat Suan. Dijelaskan walau teknik peledak oktan ini berada di tingkat Suan namun masih berada satu tingkat di atas kekuatan Xiaoyan saat ini. Sehingga dengan menaikkan kekuatan satu tingkat lagi, maka Xiaoyan sudah dapat mempelajari teknik dari gulungan tersebut. Abah Yalau berkata bahwa Xiaoyan akan dapat menguasai teknik itu jika sering melatihnya. Selain itu, ia juga harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya bisa mencapai tingkat kelima terlebih dahulu. Sin berpindah kepada Nona Yanran yang sedang berkultivasi di ujung sebuah tebing curam. Si Nona dengan percaya diri berkata bahwa dalam 3 tahun ke depan dirinya akan mengalahkan Xiaoyan, sehingga dapat membalas penghinaan yang tidak dapat dilupakan. Di hari yang sama, terlihat Xiaoyan sedang menjalani pelatihan di bawah pengawasan Abah Yalau. Terlihat Xiaoyan berulang kali diserang dengan serangan api dari Abah Yalau, yang mana pelatihan itu bertujuan agar Xiaoyan terbiasa dengan serangan tersebut sehingga menjadikannya dapat menguasai teknik peledak oktan. Hanya dengan cara seperti itulah Xiaoyan akan mendapat semacam kekebalan apabila suatu saat ia mendapatkan serangan yang lebih kuat dari lawannya. Kemudian Abah Yalau mengatakan bahwa bahan obatnya tidak lama lagi akan segera habis, sehingga ia meminta Xiaoyan untuk membeli lebih banyak lagi bahan obat sesuai dengan resep yang ia berikan sebelumnya. Setelah beberapa waktu, Xiaoyan berencana untuk melelang cairan tingkat 2 di rumah pelelangan. Namun Abah Yalau berusaha menghalanginya. Meskipun cairan itu memang diberikan untuk Xiaoyan,
Tetapi menurut si Abah, cairan itu masih belum dapat dipastikan apakah bisa lolos dalam pelelangan. Dengan penuh percaya diri, Xiaoyan berkata bahwa Abah Yalau tidak perlu khawatir karena cairan pil tingkat 2 itu sudah bisa mendapatkan harga yang cukup mahal. Singkat waktu, terlihat Yape sedang memeriksa kandungan pada cairan pil milik Xiaoyan. Pada awalnya, Yape menilai bahwa cairan pil tersebut tidak masuk standar sebagai barang berharga yang dapat dilelang. Lalu Xiaoyan meminta Yape untuk memeriksanya secara langsung untuk kembali menilai cairan pil miliknya. Yape lantas mengeluarkan cairan pil tersebut dan mencoba menusuknya dengan sebuah jarum. Dan ternyata hasilnya membuat Yape begitu takjub. Karena cairan pil itu tidak hanya pil tingkat 2 berkualitas tinggi, namun juga tidak memberikan efek samping apapun bagi penggunanya. Xiaoyan kembali meyakinkan Yape bahwa ia tidak akan berani menunjukkan benda tersebut jika tidak memiliki kualitas dan kelebihan. Ia meminta Yape agar segera mengatur waktu yang tepat untuk melelangnya. Di sini Abah Yalau menilai bahwa dari awal gerak-gerik Yape sedikit mencurigakan. Ia meminta Xiaoyan agar berhati-hati terhadap nona tersebut. Sementara itu, diperlihatkan 3 klan besar yang sudah menempati tempat pada pelelangan. Tanpa menunggu lama, Yape mulai membuka acara tersebut dengan memperkenalkan barang pertama yang akan dilelang, yaitu cairan pil tingkat 2, yaitu sebuah obat yang dapat memperkuat kekuatan dasar serta mempercepat pelatihan dan meningkatkan kekuatan Doki. Yape juga menambahkan bahwa cairan pil itu dapat menjadikan penggunanya menjadi jenius berbakat. Setelah mendengar penjelasan Yape, ketua klan Jili menyindir ketua klan Xiao agar segera membeli cairan pil itu untuk Xiaoyan. Yape kembali menambahkan bahwa cairan pil itu tidak memiliki efek samping apapun yang merugikan penggunanya. Untuk meyakinkan para pembeli, Yape menjadikan rumah lelang dan dirinya sebagai jaminan. Ia lantas membuka harga pertama dengan nilai 8.000 koin emas. Terlihat perwakilan dari berbagai klan sangat tertarik dan mulai memberikan harga penawaran. Di sini Jalibi langsung menawar dengan harga 30.000 koin emas. Ketika Yape merasa tidak ada yang akan menawar lagi, ia pun mulai menghitung mundur. Namun pada hitungan ketiga, orang-orang dikejutkan oleh ketua klan Xiao yang berani menawarnya dengan harga 40.000 koin emas. Sontak saja kedua tetua klan yang berada di sampingnya merasa tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka memperingatkan agar memikirkannya kembali karena besarnya harga barang itu hanya akan menghambur-hamburkan uang. Terlebih lagi setelah itu terdapat barang utama. Namun tanpa mempermasalahkan harga cairan pil tersebut, ketua klan Xiao kembali mempertegas bahwa dia menawar dengan harga 40.000 koin emas. Sontak saja hal itu membuat Xiaoyan merasa sangat terkejut ketika mengetahui harga yang ditawarkan ayahnya begitu besar. Jelas ini menunjukkan betapa pedulinya sang ayah terhadapnya sehingga berbuat begitu nekat. Lalu cerita pun berakhir. Itulah tadi alur cerita BTTH Season 1 part kedua. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye.